Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman yang sudah siap untuk mempresentasikan makalah kami. Langsung saja, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prospek Penerapan Hukum Adat di Indonesia. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan penyaji kali ini, yaitu penyaji yang pertama Saudara Zamzam Fikri, dan penyaji yang kedua yaitu Muh Faruqi, dan penyaji yang ketiga dan yang keempat Saifuddin dan juga Zainal Abidin. Baik, langsung saja. Saya sebagai pemandu acara akan memberikan pengantar sedikit mengenai prospek penerapan hukum adat di Indonesia. Jadi hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Jadi itu sedikit pengantar dari saya sebagai pemandu acara gitu. Jadi langsung saja saya pasrahkan kepada penyaji yang pertama, yaitu Zamzam Fikri, untuk memaparkan mengenai prospek penerapan hukum adat di Indonesia. Saya persilahkan pada penyaji yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah pada saat ini. Langsung saja, yang pertama saya akan menerangkan tentang apa itu hukum adat. Hukum adat di sini adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, diantaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dan dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Salah satu contoh hukum adat adalah misalnya peraturan menteri, ia tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR, harus mengundurkan diri. Aturan seperti itu tidak terdapat dalam hukum manapun, tapi sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri ini untuk menawarkan pengunduran dirinya, tetapi tugas ini karena itu ada berdasarkan kebiasaan dalam politik nasional. Hukum umum atau hukum adat adalah hukum berdasarkan adat. Karakteristik penting dari common law adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hukum umum dapat mencakup berbagai bidang seperti hak dan kewajiban, perkawinan, warisan, suksesi, hubungan antara orang pada umumnya, kepemilikan dan penggunaan real estate, bobot dan ukuran, hak perkawinan, hak dan hak istimewa dalam masalah perdata dan pidana, pengangkatan dan hukum proceeding. Contoh hukum adat yang diterapkan di negara-negara rendah adalah hak bertentangan dan devolusi. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi hukum.
asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya mengenai hukum adat itu tersendiri. Barangkali pada penyaji yang kedua, yaitu akan memaparkan mengenai hukum adat dalam masyarakat, hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Langsung saja saya persilakan pada penyaji yang kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Selanjutnya saya akan presentasikan atau memaparkan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut pluralisme atau pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan atau kesusilaan dalam bermasyarakat yang kebenarannya mendapat pengakuan dan masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam praktek hukum adat, keberadaannya ada atau hukum adat yang sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah aturan hukum adat ini tetap ada digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan atau aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan menurut Tarhar. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dan keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dalam disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Tentu saja saya lanjutkan pada penyaji yang ketiga, yaitu akan memaparkan mengenai macam-macam hukum adat, di mana akan penyaji yang ketiga ini akan memaparkan mengenai hukum adat potong jari atau Papua, yaitu di Papua, lalu hukum adat berjenjang, yaitu di Aceh. Saya persilakan pada penyaji yang ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Langsung saja, macam-macam hukum adat, yaitu hukum adat potong jari di Papua. Bersedih karena anggota keluarganya meninggal biasanya dilampiaskan dengan menangisi, tetapi kebahagiaan hingga rasa sedih berada. Tapi berbeda bagi masyarakat suku Dani di pegunungan Halmahera. Hukum adat yang berlaku malah seperti menambah derita keluarga yang ditinggalkan karena harus memotong jari. Setiap ada seseorang anggota keluarga yang meninggal, seseorang suku harus memotong satu jari tangannya sebagai peringatan bahwa anggota keluarga sudah tidak lengkap lagi. Hukum adat berjenjang Aceh, yaitu dicontohkan hukum adat berlaku adalah hukum berjenjang sesuatu dengan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga orang berpangkat. Dimulai dengan teguran lalu naik pada harus meminta maaf pada masyarakat banyak.
hingga akhirnya ada hukum denda yang hingga hukumnya pada fisik berlaku kesalahan. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada penyaji yang ketiga. Langsung saja pada penyaji yang keempat, yaitu akan menjelaskan mengenai hukum adat warisan, yaitu di Bali. Saya persilakan pada penyaji yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang lanjutan dari macam-macam hukum adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum adat warisan, yaitu di Bali. Bali yang menganut paham patrilineal atau prioritas pada kaum laki-laki memiliki hukum ahli waris keluarga yang jatuh ke tangan laki-laki 100%. Sementara anak perempuan hanya bisa menggunakan saja. Jadi di Bali itu ketika dibagikan warisannya itu apa ya? Itu 100% kepada laki-laki, karena laki-laki itu apa ya, tanggung jawabnya lebih besar dari perempuan gitu. Hal ini didasari karena tanggung jawab laki-laki dinilai lebih besar ketimbang perempuan itu dalam sebuah keluarga. Hukum tersebut sedikit dirubah pada tahun 2010 di mana perempuan diberikan hak atas warisan. Tepatnya setengah dari harta yang sebelumnya sudah diambil sepertiga untuk dijadikan harta pusaka. Namun hukum ini hanya berlaku pada perempuan Hindu, tak berlaku pada perempuan Bali yang pindah ke agama lain. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya perserahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada semua penyaji yang sudah memaparkan hasil makalahnya, yaitu prospek penerapan hukum adat di Indonesia. Jadi mulai dari tadi sudah jelas dari pemaparan penyaji, di mana bahwasanya hukum adat ini bukanlah hukum yang tertulis begitu, tetapi kebiasaan dari masyarakat yang sudah melekat dari dulunya begitu. Jadi semisal peraturan menteri ia tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR harus mengundurkan diri. Aturan seperti itu tidak terdapat dalam hukum manapun, kan tapi sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri ini untuk menawarkan pengunduran dirinya. Kan tapi tugas ini karena itu ada berdasarkan kebiasaan dalam politik nasional. Jadi terkadang polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat. Apa itu hak ulayat? Yaitu kepemilikan hak atas tanah begitu. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas perundang-undangan diakui oleh negara, di mana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang atau menguat dan menepis melemah, sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Apa saja macam-macam hukum adat itu? Yaitu yang pertama hukum adat potong jari yang ada di daerah Papua. Yang kedua yaitu hukum adat berjenjang yang ada di daerah Aceh. Lalu yang ketiga hukum adat warisan, yaitu yang adanya di daerah Bali gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari penjelasan para penyaji ini. Dari saya pribadi sebagai pemandu acara,
Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati sekalian. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.